Tumbuhan Created by hijau Hannah kelas Aziza. 5 SD MI Semester 1. Materi pembelajaran pertama, fotosintesis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil fotosintesis Assalamualaikum ketiga. warahmatullahi Manfaat tumbuhan wabarakatuh. hijau Selamat pagi bagi anak-anakku manusia sekalian. dan hewan. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin minta tolong kepada kalian untuk on kamera terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Pada ketua kelas, tolong pimpin doanya. Doa sebelum belajar. Jangan lupa tangannya diangkat dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Semoga kita diawali dengan doa sehingga dalam pembelajaran pagi hari ini dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hayo, semuanya pasti belum menyiapkan alat tulis dan bukunya. Ayo Ibu beri waktu 1 menit untuk menyiapkan alat tulis dan bukunya. Setelah kita menyiapkan alat tulis dan buku, artinya kita udah semangat untuk mempelajari materi pada hari ini. Ibu ingin tahu, apakah ada masalah dengan tanaman di sekitar lingkungan kamu? Seperti tanamannya berwarna kuning, atau tanamannya sedang layu, atau tanamannya sudah mati. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang tumbuhan hijau. Apa ya Bu tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran dari tumbuhan hijau ialah pertama, kita sama-sama menyimak bagaimana dari materi cara tumbuhan hijau membuat makanan, dan kita dapat memahami dari fotosintesis sebagai pembuatan makanan pada tumbuhan. Lalu yang kedua apa Bu? Yang kedua, Ibu akan memberikan contoh kepada kalian tentang apa saja bahan-bahan dalam pembuatan makanan pada tumbuhan. Setelah Ibu memberi contoh, kalian bisa menyebutkan apa saja bahan-bahan tersebut, seperti air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Setelah Ibu memberikan foto, Ibu akan memberikan video tentang fotosintesis. Video dari Pak Hamdan. Kita simak video tersebut bersama-sama dan kita akan menyimpulkan, kita akan dapat memahami apa dari fotosintesis tersebut. Kemudian kita, udah tahu nih ternyata ada pengaruh cahaya terhadap fotosintesis pada tumbuhan hijau. Dan kita dapat mengetahui apa saja langkah-langkah dalam pengaruh cahaya terhadap proses fotosintesis. Setelah Ibu memberi contoh, gambar, dan video tentang penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan, kalian dapat menyebutkan tempat-tempat tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanannya di mana saja, seperti di dalam umbi, di dalam buah, dalam biji, di dalam batang pun sekaligus. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar, walaupun itu di pagi hari, siang hari, ataupun di malam hari, karena niat baik akan mengawali suatu hal yang baik ke depannya. Seperti itu ya anak-anak, selalu bersemangat untuk belajar. Anak-anakku sekalian, Ibu mempunyai gambar nih, coba tolong diperhatikan dan diamati baik-baik ya. Gambar tanaman apakah yang ada di sebelah Ibu ini? Apakah ada yang tahu? Coba yang tahu raise hand, angkat tangannya. Oh iya, silakan kepada Mbak Novita, berikan apa tanggapanmu dari gambar tersebut. Oh iya, benar sekali, mari kita tepuk tangan untuk Mbak Novita. Benar sekali, gambar tersebut mengenai tentang fotosintesis pada tumbuhan hijau. Dan gambar tersebut berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang tumbuhan hijau. Nah, seperti yang kalian tahu, tumbuhan berwarna hijau. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari sebagai makanannya, membutuhkan air sebagai asupannya, dan membutuhkan karbon dioksida untuk pertumbuhan kembangnya. Tanpa cahaya matahari, tanpa air, atau tanpa karbon dioksida, tanpa salah satu dari ketiga ini, tumbuhan hijau tidak akan dapat tumbuh dan berkembang karena kekurangan salah satu zat dari ketiga tersebut dapat menyulitkan pertumbuhan pada tumbuhan tersebut. Sehingga jika tumbuhan tersebut kekurangan cadangan makanan atau kekurangan zat makanan untuk bertumbuh, dia akan layu, akan menguning daunnya, akarnya tidak akan bertambah panjang, ataupun tumbuhan tersebut tidak bertambah tinggi atau besar. Itulah permasalahan dari tumbuhan hijau, sehingga kita sebagai manusia yang mempunyai tanaman harus memberikan tiga zat tersebut, yaitu yang pertama adalah cahaya matahari, yang kedua karbon dioksida, dan yang ketiga air. Apa sajakah fungsi dari tiga zat tersebut? Contoh yang pertama, air. Air diserap oleh akar. Dari akar akan menumbuhkan karbon dioksida yang berada masuk melalui stomata dan lentisel atau yang terdapat pada batang. Dari batang tersebut naik lagi ke daun, atau daun memerlukan cahaya matahari yang akan diserap oleh klorofil. Apa itu klorofil anak-anak? Betul sekali. Mari tepuk tangan pada kita semua. Klorofil adalah zat hijau daun, yang dimana itu akan sangat penting untuk tumbuhan, terutama tumbuhan yang memiliki daun, karena mereka adalah sumber zat makanan utama dalam
tumbuhannya. Sehingga dari air diserap oleh karbon dioksida atau diserap oleh akar, kemudian naik ke batang, yaitu karbon dioksida oleh stomata dan lentisel, kemudian bertumbuh kembang lagi ke daun yang memerlukan zat cahaya matahari untuk sebagai klorofil atau zat hijau daun. Setelah kita sedikit mengetahui penjelasan dari materi tumbuhan hijau, Ibu ingin minta tolong kepada kalian untuk membuat kelompok. Ibu sudah menyiapkan beberapa kelompok menjadi 3 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Dan Ibu ingin minta tolong kepada kalian untuk mencari tahu tentang apa saja pembuatan makanan pada tumbuhan, terkait dalam proses tumbuhan hijau dalam membuat makanan, dan apa itu pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dalam tumbuhan hijau. Tolong dibaca bukunya baik-baik ya anak-anak, karena Ibu akan melihat kepada kalian siapa saja yang aktif, siapa saja yang bekerja sama dalam kelompok tersebut. Ibu beri waktu berapa ya? Ibu beri waktu 5 menit. Tolong diskusikan dan latihan secara baik-baik, secara bekerjasama sesama kelompok, sesama teman dalam kelompok, bukan sesama kelompok ya, jadi nggak boleh sama jawabannya, mengenai materi pembuatan makanan pada tumbuhan hijau, terkait dalam proses tumbuhan hijau dan membuat makanan, kemudian pengaruh cahaya terhadap tumbuhan hijau, dan apa saja permasalahannya dalam pertumbuhan tumbuhan hijau. Jadi tolong disimak dan dibaca baik-baik. Tolong kerjasamanya ya, antar sesama, jangan antar ke kelompok, oke? Ibu beri waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Oh ya anak-anak, kalian tahu tidak apa itu koki? Ya, koki adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya adalah memasak. Selain manusia, ternyata tumbuhan juga bisa loh memasak makanannya sendiri. Kalian tahu tidak bagaimana cara tumbuhan memasak makanannya? Ayo temukan jawabannya pada materi fotosintesis. Anak-anak sekalian, semua tumbuhan memasak makanannya dengan 3 komponen dasar, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Cara tumbuhan memasak makanannya adalah: pertama, bagian akar tumbuhan akan membantunya memperoleh air dari dalam tanah, kemudian membawa air beserta mineralnya ke pohon, ke daun, dan ke seluruh bagian-bagiannya. Selanjutnya, karbon dioksida yaitu gas yang ada di udara akan masuk ke dalam tumbuhan melalui rongga kecil yang berada di bawah daun, yang kita sebut dengan stomata. Selanjutnya, tumbuhan memiliki zat hijau yang kita sebut dengan klorofil, yang berfungsi menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Nah, proses inilah yang kita sebut dengan fotosintesis, yaitu berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan sintesis berarti pembentukan. Anak-anak sekalian, gula yang dihasilkan melalui proses fotosintesis akan digunakan langsung oleh tumbuhan untuk tumbuh, dan sebagiannya akan disimpan di ubi, di buah, dan di bagian yang lain. Selain gula, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang akan keluar melalui stomata dan ke udara, sehingga bisa kita hirup dan kita gunakan untuk bernafas. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan bahwa tumbuhan dapat menggunakan cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Jadi, oksigen yang kita hirup sehari-hari adalah berasal dari tumbuhan, dan sebagai makanan kita juga berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, ayo kita jaga tumbuhan. Caranya, mari kita tanam tumbuhan, kita rawat, kita siram, kita pupuk, dan kita pelihara. Untuk melatih pemahaman anak-anakku sekalian, ayo jawab beberapa soal latihan berikut ini. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang fotosintesis. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, waktu untuk diskusi bersama kelompok kalian telah habis. Ibu harap kalian mengerjakannya dengan baik dan teliti sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Oke, Ibu minta tolong perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 1 aja gimana? Oke, dari kelompok 1, tolong sampaikan hasil dari diskusi kalian. Oke, benar. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Hasil diskusi dari kelompok 1 sudah bagus. Selanjutnya, kelompok 2. Ayo, siapa perwakilan dari kelompoknya yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Ya, oke, kepada Nadia, dipersilakan. Wah, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah berdiskusi dengan baik. Dan dari kelompok 3, ayo perwakilan, siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Oh iya, kepada Mas Reza. Silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Wah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu bangga kepada kalian, hasil diskusi kalian tuh bener-bener semua. Udah, anak ibu guru tuh anak pinter-pinter. Ibu tuh, aduh sangat bangga pada kalian. Keren, beri tepuk tangan kepada diri kita sendiri. Oke, hasil dari kelompok kalian itu sudah benar. Dari kelompok 1, 2, maupun kelompok 3. Dan itu semuanya, ayo, siapa yang ingin menanggapi? Apakah ada yang kekurangan dari kelompok 1 atau dari kelompok 2 maupun kelompok 3? Ayo, siapa? Perwakilan. Selain dari yang maju. Ayo, siapa? Oke, kepada Novita. Silakan menanggapi dari kelompok berapa mau menanggapi kelompok berapa? Kelompok 2, oke. Silakan Novita. Oke, beri tepuk tangan pada Mbak Novita.
Benar sekali, di dalam kelompok 2 masih terdapat kekurangan dan salah satunya seperti yang disebutkan oleh Mbak Novita tadi. Selain Mbak Novita, siapa lagi yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain? Oh iya, kepada Mas Ramadan. Siap mau bertanya? Oh iya, dipersilakan. Bertanya kepada kelompok 1. Oke. Tanya apa tuh? Oh, pertanyaan bagus itu, Mas Ramadan. Ayo kelompok 1 apakah bisa menjawabnya? Ayo, kita diskusi terlebih dahulu. Ibu beri waktu 2 menit. Ya, selagi kelompok 1 mendiskusikan dari pertanyaan Mas Ramadan, apakah dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2? Atau menanggapi dari hasil diskusi? Oke, angkat tangan. Oh iya, ayo kepada Mbak Dewi, dipersilakan untuk menanggapi dalam diskusi kelompok 2. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dewi dan kelompok 3. Oh iya, hasil diskusi dari kelompok 1 untuk pertanyaan Mas Ramadan gimana? Oh iya, benar sekali. Pertanyaannya yaitu, jika tidak ada matahari, apakah tumbuhan dapat bertumbuh? Dan jawaban dari kelompok 1 yaitu tetap dapat tumbuh karena dia masih mendapatkan makanan dari air dan karbon dioksida. Sehingga jika tidak ada matahari seharian atau tidak ada matahari beberapa jam atau tidak ada matahari dalam malam hari, tumbuhan dapat bertumbuh dari zat makanan air dan karbon dioksida yang diserap oleh akar dan batang, sehingga mereka tetap dapat bertumbuh. Dan jawaban dari kelompok 1 tepat sekali. Mari kita beri tepuk tangan. Oke, anak-anak ibu tuh yang ngomong udah pada pintar. Ibu tuh hanya ingin memberikan sedikit penjelasan dari materi pada hari ini. Pertama yaitu tentang fotosintesis. Fotosintesis yaitu apa? Ada yang tahu? Seperti yang kita pelajari tadi, yang diskusi kita tadi, bahwa fotosintesis adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan, hanya pada tumbuhan. Dan terdapat bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat makanan tersebut? Yang pertama yaitu air atau H2O. Kemudian yang ditambah dengan karbon dioksida atau CO2. Kemudian ditambah lagi dengan cahaya matahari. Bahan-bahan yang didapatkan dari dalam tanah, untuk proses pengambilannya pun diserap tumbuhan lewat akar, khususnya melalui rambut akar. Sedangkan gas karbon dioksida didapatkan lewat mulut, daun atau stomata, dan lubang kecil pada batang yang disebut lentisel. Sesudah seluruh bahan dikirim ke daun, maka proses pemasakan makan siap dilakukan. Pembuatan makanan tersebut terjadi di daun yang banyak mengandung klorofil. Apa itu klorofil? Zat hijau daun. Benar sekali. Yang mana klorofil akan mengikat sinar matahari. Kemudian energi dari sinar matahari tersebut dimanfaatkan atau digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida. Bagaimana pengubahannya, Bu? Pengubahan air dan gas karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Lihat gambar yang samping. Reaksi dari fotosintesis bisa kita tulis seperti yang pertama yaitu air ditambah karbon dioksida, kemudian lewat cahaya menjadi karbohidrat dan oksigen, sehingga yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu oksigen untuk kita hidup sebagai manusia. Maka dari itu lebih banyak tumbuhan akan lebih baik untuk berparuh dunia. Karbohidrat sebagai hasil dari proses fotosintesis kemudian akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Untuk apa, Bu? Untuk tumbuhan agar karbohidrat tersebut bermanfaat dalam proses pertumbuhan, perkembangan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua karbohidrat tersebut akan dipakai, karena sebagian karbohidrat akan dilakukan dalam penyimpanan oleh tumbuhan sebagai cadangan makanannya. Seperti apa itu, Bu, prosesnya? Seperti proses di atas, bahwa hasil fotosintesis yaitu selain karbohidrat adalah oksigen. Dan gas oksigen ini merupakan gas yang sangat dibutuhkan oleh hewan dan manusia, yaitu dimanfaatkan untuk pernafasan hewan dan manusia. Gas oksigen akan dilepaskan oleh tumbuhan ke udara bebas dan akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Dimanfaatkan untuk kita bernafas. Kemudian, apa sih, Bu, hasil dari fotosintesis itu disimpan sebagai cadangan makanan? Ya, sebagian hasil dari proses fotosintesis tumbuhan hijau akan disimpan sebagai cadangan makanan. Dalam penggunaan cadangan makanan tersebut, pada saat bahan-bahan di tanah mulai menipis, misalnya pada musim kemarau. Musim kemarau akan sedikit air, sehingga tempat tumbuhan menyimpan makanan misalnya terletak pada umbi, buah, biji, dan batang. Apa saja, Bu, contoh tumbuhannya yang memiliki cadangan makanan di tubuhnya? Pertama, pada umbi. Contohnya pada tanaman kentang, singkong, talas, ketela, bawang merah, dan bawang putih. Itu pada umbi-umbian. Yang kedua, pada buah. Contohnya yaitu tanaman mangga, apel, jeruk, pepaya, dan pisang. Contoh yang ketiga yaitu pada biji, yaitu kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan kacang hijau. Itu dalam masuk biji-bijian. Dan yang masuk dalam batang contohnya apa, Bu? Contohnya sagu dan tebu. Semua tumbuhan pada umbi, buah, biji, dan batang memiliki cadangan makanannya masing-masing dan contoh buahnya masing-masing. Ibu, saya mau nanya dong, iya, apakah manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan? Jawabannya, iya, benar. Manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan hijau. Mengapa? Karena sebagai
pernafasan atau paru-paru dunia. Jika banyak tumbuhan hijau yang hilang dari dunia ini, maka akan sulit untuk mendapatkan oksigen atau untuk kita bernafas. Yang pertama, fungsinya itu untuk tumbuhan sebagai sumber makanan. Ayo, siapa di sini yang sering makan sayur? Makan sayur itu sangat baik. Hampir semua bagian dari tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan, baik itu di bagian daun, bunga, buah, batang, umbi, maupun bijinya. Karena salah satu makanan kita dari tumbuhan hijau. Apalagi tumbuhan hijau sangat sehat untuk dikonsumsi dalam tubuh. Apakah hewan dapat memakan tumbuhan hijau, Bu? Iya, tumbuhan juga dapat memperoleh sumber energi dari tumbuhan hijau. Contohnya hewan-hewan yang berjenis herbivore atau hewan yang bermakan tumbuhan. Itu sangat bergantung banget pada tumbuhan secara langsung. Karena jika tidak ada tumbuhan, maka hewan tersebut akan mati. Sehingga itu akan mengakibatkan kepada hewan karnivora yang akan mati. Jika hal ini terjadi, mereka akan saling bergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan berlaku juga kepada hewan omnivora. Jika hewan herbivoranya tidak ada, kemudian makanan dari karnivora yaitu hewan herbivora tidak ada juga, kita akan kesulitan untuk mendapatkan makanan daging atau zat nutrisi daging. Jadi tumbuhan itu sangat penting dalam kehidupan manusia dan hewan dan saling bergantungan satu sama lain. Lihat seperti gambaran samping. Kemudian yang kedua, fungsinya yaitu tumbuhan sebagai obat tradisional. Banyak orang-orang yang orang tua kita menggunakan bahan-bahan tradisional dari tumbuhan hijau. Seperti di negara kita Indonesia banyak sekali tanaman yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Atau enggak toba, tanaman obat. Atau toga, tanaman obat keluarga. Nah, sebagai contoh tanaman obat yaitu pilkina atau sebagai obat penyakit malaria. Selain itu ada juga umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai jamu. Contohnya apa, Ibu? Contohnya itu kunyit, kencur, jahe, temulawak, dan masih banyak lagi. Jamu tersebut sangat sehat untuk tubuh ini, sehingga kita terhindar dari penyakit dan virus yang ada di luar. Yang ketiga fungsinya yaitu sebagai bumbu masakan. Nah, siapa yang sering membantu ibunya masak di dapur? Jika kalian sering membantu ibu masak di dapur, pasti udah tahu dong bahwa tumbuhan hijau di negara kita itu menghasilkan banyak sekali rempah-rempah seperti biji, buah, ataupun umbi tanaman sangat bermanfaat sebagai penyedap atau bumbu masakan. Contohnya tanaman tebu untuk menghasilkan gula atau pemanis alami. Hasil dari rempah-rempah, contohnya itu dari bawang merah, bawang putih, lada, cengkeh, dan palas, dan sebagainya. Itu sebagai untuk bumbu masakan. Apalagi ya, Bu? Oh, ada banyak. Selain itu, tumbuhan dan hewan serta manusia saling bergantung satu sama lain. Banyak sekali manfaat yang digunakan tumbuhan hijau sebagai kehidupan manusia dan hewan. Yang pertama tadi sumber makanan, yang kedua sandang atau pangan, yang ketiga tempat tinggal sebagai perabot rumah tangga seperti jenis kayu yang digunakan untuk membuat rumah dan perabot rumah tangga yang itu dari pohon jati. Kemudian sebagai obat-obatan, serta bumbu masakan, dan yang terakhir sebagai penyimpanan air. Banyak tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat cadangan air dan mencegah erosi. Coba perhatikan lingkungan sekitar. Jika terdapat banyak hutan yang tumbang dan terjadi akibatnya saat musim hujan akan terjadi banjir serta tanah longsor karena tidak ada yang untuk menampung air dari dalam satu musim kemarau atau musim hujan tersebut. Tahu nggak sih kalau nggak ada tumbuhan hijau bagaimana? Nih, kalau nggak tumbuhan hijau mempunyai peranan yang sangat penting bagi dunia, maka itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Hal-hal yang akan terjadi apabila dunia ini tidak ada tumbuhan hijau. Pertama yaitu bumi terasa panas. Akan sangat panas jika bumi tidak ada tumbuhan hijau. Yang kedua, sumber air menjadi kering karena tidak ada penyimpanan zat makanan dalam tumbuhan tersebut. Jika terdapat banyak pohon, akan terdapat banyak cadangan air. Dan yang ketiga, tidak terdapat kehidupan di dunia. Kenapa? Karena tumbuhan hijau menghasilkan oksigen dan oksigen sangat dibutuhkan dalam dunia. Jika tidak ada oksigen, maka tidak ada udara bersih untuk dihirup. Yang itu akan mengakibatkan dunia ini akan musnah. Maka dari itu, kita selaku manusia yang baik, bijak, dan berhati harus saling merawat, melestarikan, dan menjaga tumbuhan hijau yang ada di lingkungan kita. Jika tumbuhan layu, maka diberilah air, didekatkan dengan cahaya matahari, jangan lupa dikasih pupuk agar tetap tumbuh dan sehat. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mempunyai tugas pada kalian. Ibu ingin mengetahui udah sampai mana ya pemahaman kalian tentang materi tumbuhan hijau ini. Kemudian jangan lupa untuk dikerjakan tugas tersebut. Tugas tersebut Ibu beri waktu batas hingga minggu depan, sehingga masih banyak waktu dalam mengerjakan, tapi jangan sampai lalai. Ayo, siapa yang ingin memberikan kesimpulan pada materi hari ini? Ayo, kepada Mbak Aisyah, dipersilahkan. Benar sekali, beri tepuk tangan kepada Mbak Aisyah. Bahwa kesimpulan pada pagi hari ini tentang tumbuhan hijau ialah fotosintesis sangat
manfaat dalam tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia maupun hewan, sehingga kita sebagai manusia yang mempunyai akal harus menjaga, melestarikannya, dan merawatnya dengan sebaik mungkin. Jangan dirusak atau ditebang jika tidak membahayakan untuk masyarakat. Karena pertemuan ini sudah habis dan Ibu ingin beritahu pada kalian, jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya, yaitu materi tentang mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, sebelum Ibu tutup, karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa bersama kepada ketua kelas. Tolong pimpin doa ya. Ayo, semuanya tolong. Yang tadi lupa on kamera, sekarang on kamera. Angkat kedua tangannya dan baca doa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya robbal alamin. Akhirnya pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan membaca materi selanjutnya, yaitu tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jangan lupa untuk selalu semangat, jaga kesehatan, dan belajar maupun dimanapun kalian berada ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk mama dan papa kalian ya. Sampai berjumpa video selanjutnya. Be happy and healthy.